Halo semuanya, kami dari mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, kelas MIPA 2 dari kelompok 3 akan menjelaskan materi pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok 3 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri Niki Putri Wijaya dan rekan saya Rodiatul Mardiah, Sigit Edi Setiawan, dan Silmi Rizky Utami. Selamat menyaksikan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyesuaikan minat, preferensi belajar, kesiapan siswa agar tercapai peningkatan hasil belajar dengan mempertimbangkan karakteristik siswa dan juga kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kekuatan dan kebutuhan belajar siswa dengan strategi pembelajaran yang independen. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan proses mencari tahu tentang siswa dan merespon belajarnya berdasarkan perbedaan. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi yaitu dapat membantu semua siswa dalam belajar dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi siswa. Pembelajaran yang mempertimbangkan karakteristik dan potensi siswa tentunya dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang menghargai kemampuan siswa sehingga dapat menjalin hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri. Contohnya misalnya dalam pemberian LKPD yang berbeda, tentunya siswa akan fokus pada LKPD yang berbeda tersebut. Dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi tentunya dapat meningkatkan kompetensi guru dan juga meningkatkan kepuasan guru dalam proses pembelajaran. 4 komponen pembelajaran berdiferensiasi yaitu ada isi, kemudian proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, untuk isi yaitu apa yang dipelajari siswa berkaitan dengan materi. Misalnya guru dapat melakukan perbedaan pada materi berdasarkan bahan ajar dan juga LKPD yang diberikan kepada siswa. Kemudian proses yaitu bagaimana siswa mengolah ide dan informasi. Misalnya dalam proses diskusi kelompok, guru dapat membentuk kelompok siswa yang homogen berdasarkan kemampuan siswa. Untuk produk yaitu bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah dipelajari. Misalnya dalam bentuk penugasan, siswa dibebaskan untuk membuat tugas tersebut dalam bentuk audio visual atau audio visual sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian untuk lingkungan belajar itu harus mendukung dan kondusif bagi siswa, terutama misalnya bagi siswa yang gaya belajarnya kinestetik, guru harus mempersiapkan ruang kelas yang memungkinkan peserta didik tersebut dapat bergerak aktif. Kenali peserta didikmu. Setiap peserta didik memiliki keragamannya masing-masing dalam hal belajar. Pada pembelajaran berdiferensiasi, melibatkan 3 komponen hasil asesmen peserta didik pada keragamannya, yaitu keragaman kesiapan belajar, keragaman minat, dan pilihan belajar seperti gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Pembahasan yang pertama mengenai gaya belajar peserta didik. Gaya belajar merupakan kombinasi dari menyerap informasi dengan mudah dan mengatur serta mengolah informasi tersebut. Gaya belajar ada 3 jenis, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Setiap peserta didik menggunakan ketiga gaya belajar ini pada tahapan tertentu. Akan tetapi, salah satu dari ketiganya cenderung lebih menonjol. Adanya perbedaan tersebut, guru harus mampu untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat terpenuhi secara maksimal. Gaya belajar visual. Peserta didik dengan gaya belajar visual dapat mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Kemudian lebih suka membaca daripada dibacakan.
teliti terhadap detail, menggunakan warna dalam mengorganisasikan informasi, serta lebih memahami gambar dan bagan daripada instruksi tertulis. Selanjutnya, gaya belajar auditori. Peserta didik dengan gaya belajar auditori lebih cepat menyerap dengan mendengarkan ketika belajar, kemudian menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, bagus dalam berbicara dan bercerita, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada apa yang dilihat, dan menyukai musik serta bernyanyi. Yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak ketika belajar, kemudian menanggapi perhatian fisik, suka menggunakan berbagai peralatan dan media pembelajaran, belajar melalui praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama, dan menyukai permainan serta kegiatan olahraga. Selain dari gaya belajar, keragaman peserta didik dapat dilihat dari kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan dengan melihat pada beberapa tolok ukur kemampuan. Kecerdasan majemuk ada 8 jenis. Yang pertama, verbal lingual, yaitu dengan cara membaca, mendengarkan, menulis, dan juga berdiskusi. Selanjutnya, logika matematika dilakukan dengan cara mengklasifikasi, kemudian bermain angka dan juga pola. Yang ketiga ada visual spasial, belajar dengan menggunakan mind mapping, gambar, dan juga warna. Yang keempat, fisik kinestetik, belajar sambil bergerak, bermain, dan menyentuh objek. Yang kelima, musikal, seperti auditori, kemudian mendengarkan musik dan bersenandung. Yang keenam yaitu interpersonal, belajar dengan cara diskusi, kemudian problem solving atau memecahkan masalah secara berkelompok. Yang ketujuh ada intrapersonal. Ini lawannya dari interpersonal. Pada intrapersonal cenderung belajar secara mandiri atau individu dan juga merenung. Kemudian yang kedelapan, naturalis, belajar di alam terbuka. Untuk yang selanjutnya adalah keragaman kemampuan kognitif. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, guru akan menemukan beberapa tingkatan kemampuan kognitif peserta didiknya. Hal tersebut sangat lumrah dalam dunia pendidikan karena ada banyak hal yang memengaruhi tingkatan kemampuan kognitif peserta didik. Mengenai perbedaan tingkatan kemampuan kognitif peserta didik, guru perlu memahami dan menindaklanjuti perbedaan tersebut agar semua peserta didik dapat terfasilitasi dalam proses belajarnya. Adapun 3 tingkatan kemampuan kognitif peserta didik yang guru perlu pahami yaitu yang pertama adalah kemampuan kognitif tinggi, yang kedua kemampuan kognitif sedang, dan yang ketiga adalah kemampuan kognitif rendah. Yang selanjutnya adalah tindak lanjut dan perlakuan terhadap perbedaan tingkatan kognitif peserta didik. Untuk peserta didik dengan kemampuan kognitif yang tinggi terdapat beberapa tindak lanjut dan perlakuan yang guru lakukan dalam proses kegiatan belajar di kelas. Untuk yang pertama adalah mengelompokkan peserta didik dengan kemampuan kognitif tinggi tersebut dengan teman yang memiliki tingkat kognitif yang sama, yaitu yang tinggi juga. Untuk yang kedua yaitu memberikan asesmen dengan tingkatan yang lebih tinggi atau sulit dibandingkan dengan kelompok yang lainnya. Yang ketiga, memberikan asesmen dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan kelompok lainnya. Yang keempat, memberikan peluang untuk menjadi tutor kepada teman sebayanya yang berada di kelompok dengan kemampuan kognitif sedang ataupun rendah.
Untuk yang selanjutnya adalah tindak lanjut dan perlakuan terhadap perbedaan tingkatan kognitif peserta didik dengan kemampuan kognitif yang sedang. Adapun beberapa tindak lanjut dan perlakuan yang harus guru lakukan dalam kegiatan belajar di kelas adalah yang pertama, mengelompokkan peserta didik dengan kemampuan kognitif sedang dengan temannya yang juga memiliki tingkat kemampuan kognitif yang sedang juga. Kemudian yang kedua, memberikan asesmen dengan tingkatan yang lebih rendah dari kelompok yang memiliki kemampuan kognitif tinggi, serta lebih tinggi atau lebih sulit dari kelompok yang memiliki kemampuan kognitif rendah. Yang ketiga, memberikan asesmen dengan jumlah yang normal atau standar dibandingkan dengan kelompok lainnya. Yang keempat, memberikan arahan atau bimbingan secara berkala mengenai tugas yang belum dipahami. Yang selanjutnya adalah tindak lanjut dan perlakuan terhadap perbedaan tingkatan kognitif peserta didik dengan kemampuan kognitif yang rendah. Adapun beberapa tindak lanjut dan perlakuan yang akan guru berikan kepada peserta didik dengan kemampuan kognitif rendah pada pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, mengelompokkan peserta didik dengan kemampuan kognitif rendah dengan teman yang memiliki tingkatan kognitif yang rendah juga. Kemudian yang kedua, memberikan asesmen dengan tingkatan yang lebih rendah dan lebih sederhana dibandingkan kelompok yang lainnya. Kemudian yang ketiga, memberikan asesmen dengan jumlah yang lebih sedikit sehingga peserta didik dapat memahami soal yang diberikan secara bertahap sedikit demi sedikit. Yang keempat, memberikan arahan atau bimbingan secara terus-menerus selama kegiatan belajar agar peserta didik tersebut dapat memahami soal dengan baik. Aspek terakhir dan juga terpenting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, salah satunya guru bisa mengenali minat peserta didik. Nah, peserta didik memiliki minat dalam belajar yang sangat beragam. Untuk mengenali minat peserta didik, guru dapat merencanakan pembelajaran yang menarik dan juga bermakna. Pengakuan terhadap minat peserta didik dapat memacu motivasi peserta didik untuk belajar. Pembelajaran yang bermakna terjadi ketika ide-ide baru muncul secara pribadi dalam diri individu peserta didik. Informasi baru juga terhubung dengan sesuatu yang sudah diketahui oleh peserta didik. Nah, ketika guru sudah mengetahui minat masing-masing peserta didik akan merasa diakui dan dihargai, dan juga peserta didik akan terkesan dan juga berpikir bahwa guru tersebut tidak pilih kasih terhadap salah satu peserta didik. Nah, teman-teman, begini cara menentukan minat peserta didik. Yang pertama, guru melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Misalnya dengan guru memberikan pretest di awal pembelajaran dan juga beberapa pertanyaan yang bisa menghasilkan nilai kemampuan awal peserta didik. Yang kedua, guru bisa memberikan pertanyaan pemantik yang bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, guru bisa memberikan kuesioner minat belajar kepada peserta didik di awal tahun pembelajaran. Yang keempat, guru juga mampu bisa mengaitkan minat peserta didik dengan kehidupan sehari-hari, kearifan lokal setempat, dan juga pembelajaran yang bermakna, sehingga ketika guru menyampaikan materi pembelajaran, peserta didik bisa langsung terkoneksi dengan kehidupannya. Berikut ini daftar pustaka yang bisa dijadikan rujukan untuk kalian semua untuk bisa memahami bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi. Cukup sekian materi dari kami terkait pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.